Ada satu hadis yang populer, terutama di bulan Zulhijjah ini, mengenai larangan memotong kuku, larangan memotong rambut. Hadis yang dimaksud ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudahiya falyumsik an ash'arihi wa adfarihi." Apabila kalian sudah melihat hilal masuknya bulan Zulhijjah dan kalian hendak atau sudah berniat akan melaksanakan ibadah kurban, maka hendaklah ia menahan diri untuk tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kuku-kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa hadis yang lainnya dengan redaksi yang sedikit berbeda, tetapi maksudnya sama, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Semua hadis ini bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang melengkapi hadis ini yang disebutkan idza dakhalatil asyru, apabila masuk 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi waktu larangan itu berlaku sejak masuk tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah ini. Bahkan dalam hadis yang lain ada kalimat yang memberikan batasan hatta yudahiyah, sampai ia sudah melaksanakan ibadah kurban. Dan semua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan semuanya bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua hadis ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kualitasnya, yaitu hadisnya adalah sahih. Akan tetapi masalah makna, ya, pesan kandungan dari hadis ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertama, larangan yang dimaksud dalam hadis ini untuk tidak memotong rambut dan kukunya adalah ditujukan kepada orang yang akan melaksanakan ibadah kurban itu. Lalu bagaimana implikasinya? Apakah larangan itu sampai pada tingkat haram atau cukup pada makruh atau ada makna-makna lainnya? Pertama, dalam pandangan mayoritas ulama, khususnya ulama dari mazhab Imam Malik, ulama dari mazhab Imam Syafi'i, dan sebagian ulama dari mazhab Ahmad ibnu Hanbal memahami hadis ini sebagai larangan yang bersifat makruh. Dan lawannya makruh itu dalam hukum Islam disebut dengan sunnat. Maka itulah sebabnya kalau kita baca buku-buku fikih yang menjelaskan tentang bab masalah kurban, salah satu yang disunnatkan bagi orang yang akan berkurban itu adalah menahan dirinya untuk tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya mulai masuk 1 Zulhijjah hingga hari ke-10, bahkan hingga sampai dia benar-benar sudah melaksanakan ibadah kurbannya. Yang kedua, dalam pandangan ulama mazhab Ahmad ibnu Hanbal, larangan memotong rambut dan larangan memotong kuku bagi orang yang berkurban itu adalah larangan yang bersifat haram. Jadi tidak boleh sama sekali karena itu akan mengakibatkan dosa. Yang ketiga, pendapat dari kalangan ulama mazhab Imam Abu Hanifah memberikan penjelasan bahwa larangan di dalam hadis ini untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku itu lebih pada kaitannya dengan orang-orang yang sedang melaksanakan prosesi ibadah haji, yakni ketika sedang dalam memakai pakaian ihram. Dan beliau menghubungkan antara larangan dalam hadis ini dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 196
yang dikatakan wala tahliku ru'usakum hatta yablugal hadyu mahillah. Janganlah kamu mencukur rambutmu sampai hewan-hewan kurban itu tiba di tempat penyembelihannya. Maka ketika sampai pada 1 Zulhijjah sampai ke 10 dan seterusnya, bagi ulama yang menganut paham mata Abu Hanifah adalah hukumnya mubah, tidak makruh, apalagi sampai pada tingkat haram. Yang kedua, berkaitan dengan masalah rambut dan kukunya ini, pendapat yang kedua mengatakan bahwa rambut atau bulu dan kuku yang dilarang dipotong adalah rambut atau bulu dan kuku yang ada pada hewan itu sendiri. Jadi bukan rambut dan kuku orang yang akan berkurban. Pendapat yang kedua ini ya menguatkan pendapatnya dengan menghubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai keutamaan melaksanakan ibadah kurban, bahwa pada hari nahar itu tidak ada ibadah yang paling dicintai di sisi Allah selain daripada ibadah kurban dengan menyembelih seekor hewan kurban. Lalu dalam hadis ini dijelaskan, hadisnya itu mengatakan innahu la ya'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Artinya hewan-hewan kurban, hewan yang disembelih yang dijadikan sebagai kurban itu nanti pada hari kiamat kelak akan datang dengan sempurna, seluruh tanduknya lengkap, datang dengan seluruh bulu dan rambutnya lengkap, dan datang lengkap dengan kuku-kukunya. Karena rambut, kuku, dan tanduk semua yang melekat pada diri hewan yang dikurbankan itu akan menjadi saksi kebaikan bagi orang yang berkurban itu sendiri. Dan dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan wa li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun, bahwa setiap helai rambut, helai bulu yang ada pada hewan kurban itu akan menjadi satu hasanah, menjadi satu kebaikan bagi orang yang berkurban itu sendiri. Maka larangan yang dimaksud di dalam hadis yang kita bahas tadi ini adalah larangan untuk memotong kuku dan rambut atau bulu-bulu yang ada pada hewan itu sendiri, agar supaya secara lengkap seluruh tubuh dari hewan dikurbankan itu tetap sempurna, karena semuanya akan menjadi saksi kebaikan bagi orang yang berkurban. Akan tetapi ketika kita potong, ketika kita hilangkan, artinya menghilangkan satu kebaikan bagi yang bersangkutan, terutama akan menjadi saksi di akhirat kelak. Inilah pemahaman perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam memahami makna hadis, khususnya larangan memotong kuku, larangan memotong rambut atau bulu pada ketika masuk awal Zulhijjah hingga 10 bahkan sampai melaksanakan ibadah kurban itu. Nanti bagaimana memahami dan sikap kita terhadap perbedaan pendapat ini menjadi bagian dari keragaman dan keluasan hukum dalam Islam.